sekitar ya 3 jutaan lah mas, kurang naik turunnya kurang lebih. Berapa mobil sing lewat? Ya nek tinggal golek Pajero siji insyaallah itu mas sing second bahkan sampai ratusan juta. Tak pikir-pikir terus wah ini nggak ada baiknya. Untung istri saya yo masih ada, anak saya masih ada. Dan istri saya supportnya sangat bagus. Prosesnya biar aku itu tergiur, jadi mainku besar. Bahkan aku itu 1 jam itu pernah kalah 80 juta. Omsetnya ya sempet turun juga, karena kan aku nggak ngurus itu, ngurus warung kan gitu. Kalau ada orang yang wah ini enak, jangan percaya mas. Ya di rumah dah tiduran, megang HP, rokokan. Sampai aku ini udah makan belum ya? Iya. Titik terakhir itu. terakhir banget. Halo Sobat Startup, kembali lagi bersama saya Misrani di podcast Mabar, sahabat UMKM naik kelas. Kali ini kita bersama narasumber dari Kalimantan Timur, jauh-jauh pulang hanya untuk podcast di sini. Halo Mas Putra, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Misrani. Udah di rumah berapa hari? Saya sudah 10 hari. Sebenarnya usahanya apa sih? Saya usahanya jualan nasi goreng Sekarang di Kalimantan Selatan. masih itu lingkungan daerah mana namanya? Disebutkan nggak? Batu Licin Tanah Bumbu Kalsel. Kalsel apa? Kalsel. Kalimantan Selatan, ya. Kalimantan Selatan. Kalau dari sini berapa jam mas? Biasanya sampai sana? Kalau naik pesawat ini ya 1 jam sekitar 7 jaman. Sini Surabaya 6 jam, pesawat 1 jam sampai Batu Licin. Oh, ada langsung pesawat di sana? Ya, tapi transit, transit mas. Oke, kita langsung aja ke usaha sampean ya. Sekarang ini usahanya jualan Nasi goreng. nasi goreng. Oh, tempatnya di mana mas? Kalau di sana itu kotanya, di pinggirannya atau di tengah-tengahnya? Di kotanya mas. Nah, dari itu kan ada pelabuhan itu mas? Ya, dari pelabuhannya berapa kilo atau berapa meter? 1 kilo dari pelabuhan, kurang lebih 1 kilo. Terus kalau kan mas, kalau ceritanya teman-teman kan sampai ini omsetnya udah puluhan juta ya? Ya itu, lumayan ya. Paling besar berapa mas? Per hari? Omset kotor apa omset? Kotor aja, kotor, nggak usah yang bersih, kotor aja. Terus sekitar ya 3 jutaan lah mas, kurang naik turunnya. Kurang lebih 3 jutaan. 3 jutaan ya, itu paling banyak tuh. Misalnya kalau event tahun baru atau event Itu sampai 5 sampai 6 juta kalau kayak lebaran. Lebaran itu sampai 6 juta ya. Tapi kalau yang biasa-biasa 3 jutaan per hari ya. Terus dulu kalau sampai per bulan itu berapa mas? Kotor aja yang kotor, kalau yang bersih kan rahasia perusahaan. Nah, rahasia itu mas. Ya tinggal kalkulasi mas. Berarti ya kira-kira itu dari 30 lah. Ya. Full kalau naik kerjanya full 30 hari apa ada liburnya apa enggak? Full mas. Di sana ada 4 orang, misalnya libur ya gantian, tapi warung tetap buka. Oh iya, tapi tetap ada liburnya ya karyawannya. Ya ada. Kasihan pelanggan kalau warungnya libur mas. Rata-rata pelanggannya mas di sana itu siapa kok sampai segitu? Berarti per hari itu satu porsi berapa mas? Satu porsinya 13.000. 13.000 ya? Itu nasi goreng? Nasi goreng, kalau mie 15.000. Beda-beda mas. Termasuk sebenarnya masih standar Jawa ya? Standar. Belum. Atau ya memang di sana rata-rata segitu mas? Maksudnya Rata-rata ya ada yang mahal, ada yang kita itu kan mas. Ya namanya pembisnis kan beda-beda mas. Ada yang terus harga nasi goreng 20.000 tapi penjualan sedikit. Yang saya enggak gitu, 13.000 tapi penjualan banyak kan sama aja. Oke. Oh iya, berarti Sama rasanya kan ya jamin. berarti
kalau sehari segitu berarti sekitar 200 orang sehari mas. kurang lebih ya. Kurang lebih 200, 150 sampai 200 ya. Iya. Itu orangnya dari mana aja mas? Sana ya di dekat PT juga, dekat pelabuhan ada. Berarti memang pusat kota ya? Iya, di kotanya. Itu sampai buka mas dari jam berapa sampai jam berapa? Buka itu mulai buka jam 5 sore itu udah buka. Tutupnya ya kadang jam 12, kadang paling lama jam 1 malam. Oh, jam 1 lah, jam 1 itu udah tutup. Itu memang tiap hari habis atau? Ya sering habisnya mas. Kadang nambah. Oh, masak lagi nih nambah? Ya. Oh iya. Misalnya habis jam 9 daripada masak nasi lagi. Masak nasi. Tapi menu paling banyak habis mas? Paling banyak ya nasi goreng mas. Nasi goreng. Kalau ini enggak ya jarang? Ini ya paling sekitar kurang lebih ya 50 porsian. 50 porsian nasi goreng. Nek masak nasi goreng tuh iya mas, sekali banyak atau satu-satu mas? Banyak mas, kalau satu-satu nggak bisa. Kan bareng-bareng maghrib, cuma ramenya maghrib sampai jam 10 itu kan. Satu-satu ya kabur semua pelanggannya. Itu berarti yang aduk berbanyak orang itu apa belum? Satu orang. Satu kali masak itu bisa 10 sampai 15 porsi. Itu enak apa ya mas? Alhamdulillah pelanggannya yang ngomong enak. Maksudnya kan banyak itu mas, sekali porsi kan banyak, emang bumbunya meresap semua. Insya Allah meresap mas, buktinya ya pada datang lagi. Terus sambil ngerokok ya. Iya monggo mas. Terus pas di sana itu ada yang komplain gitu nggak? Maksudnya apa-apa? Ya komplain itu 1-2 wajar mas, karena kan pas rame lah ada yang terburu-buru, ada yang ketinggalan. Misalnya ada yang datang duluan dikasih belakangan kayak gitu. Oh iya. Itu biasanya kalau pesen mas kan antri-antri. Yeah. Nah itu ada kayak antriannya, nomor antrian tuh ya? Enggak ada. Berarti ya tinggal pesen-pesen gitu ya? Pesen langsung bikinkan. Dan terus pas dulu mas kan dulu kan mungkin belum sebesar sekarang kan? Iya. Awal dulu pas ngerintis tuh gimana? Iya ceritanya? Saya di Kalsel itu 2012. Oh iya. 2012 ke sana sama anak sama istri, nggak langsung jual nasi goreng, nggak kerja dulu. Kerja apa mas? Kerja bangunan. Oh iya. Kerja bangunan lah. Di bangunan berapa lama mas? Kurang lebih 1 tahun mas. Oh berarti sampai 1 tahun. Ya. Tapi pas bangunan itu memang udah mikirin mau jualan nasi goreng apa memang nasi goreng ini ya kayak bagus nih, terus gimana mas ceritanya? Inspirasi gitu kan mas? Inspirasinya? Enggak, saya kan dari Jawa memang udah punya skill ya jualan nasi goreng itu. Jadi kesana itu ini ada jualan nasi goreng. Oh berarti sebelumnya di Jawa di rumah itu memang udah jualan. Berapa tahun kalau di Jawa lama, dari bujang sampai nikah. Berarti sekitar 10 tahun ada mas? Ya. Sampai ini usianya berapa sekarang? Saya usianya 31. Nah mulai jualan nasi goreng umur berapa? Umur 15, 16? Umur 17-an. 17-an ya? 17 tahun. Berarti itu terus mulai di Jawa dulu. Di Jawa mungkin sekitar 5 tahunan ada mas? Kurang lebih. Orang tua kan ya jualan nasi goreng juga. Iya. Terus setelah itu memang buka di sana, terinspirasi tempatnya itu loh. Emang keliling dulu, apa langsung di situ atau gimana? Itu awal mulanya kan aku ke sana kerja bangunan sambil lihat-lihat situasi. Oh ya berarti kerja bangunan ini ya buat nyambung hidup sama lihat situasi. Dulu sakit mas, kerja bangunan, sore benerin bikin gerobak sendiri. Oh iya.
Oh berarti gerobaknya bikin Dulu sendiri bikin Mas? sendiri sama Pak Lek saya. Oh. Habis kerja bangunan bikin sama Pak Lek saya. Oh berarti di sana itu sampai numpang rumahnya Pak Le atau ngontrak sendiri? Di Kalimantan. sana itu sebulan ikut Pak Lek, tapi itu ngontrak sendiri. Ya deket sih sampingnya. Gitu. Oh sampingan. Terus itu proses bikinnya berapa lama Mas? Bikin gerobaknya. Itu ya disambi mas, disambi misalnya pas awake ora kesel dipasai dewi gitu. Nah, santai udah selesai terus ya bismillah buka itu mas. Berarti proses bikinnya apa gerobaknya setahun ya Mas? Ya Hampir setahun. iya ya Iya. dibikin santai mas. Saya beli kayu bikin patah sendiri. Berarti skillnya ngayu juga udah jalan nih Mas? Itu kalau itu Pak Lek mas, saya cuma Oh ikut masak. Pak Lek kan kebetulan di sana tukang. Gerobaknya sampai sekarang masih Mas? Masih itu saya simpan itu mas. Oh enggak dipajang? Nggak pakai, saya simpan. Koleksi Mas? Ya, supaya saya Perjuangan hidup. perjuangan hidup itu mas. Ya orang mau enak ya pasti harus ada usahanya mas, nggak ada yang instan. Terus pas udah berarti kalau pas ngerakit itu gerobak itu biasanya sampai jam berapa? Ya pokoknya waktu luang misalkan udah pulang bawahnya jam 5 sore, mandi santai rokokan bikin Sampai jam ras. Oh iya. Jam ras. Berarti Pas capek ya enggak dibiarin kan. Terus kalau udah masuk nasi goreng nih, kalau pas nasi goreng itu awalnya berapa penjualannya sekali pas hari pertama? Hari pertama dapat uang itu 75.000 ya. Payu piro Mas 75.000? Kali pira ya? Sekitar 6 porsi kan 7 porsi gitu mas. Oh 6 porsi. Itu balik modal nggak Mas? Ya enggak mas, namanya awalan kan bismillah kan sampai berapa bulan mas. Oh Jadi 75 dapat 100.000, terus naik lagi dapat 200, dapat 300 ya toh. Turun lagi dapat 200, namanya orang bapak talas kan kayak gitu mas. Enggak langsung rame enggak. Seminggu pertama itu paling banyak berapa Mas? Awal-awal dulu Ya itu 200.000 300. paling banyak. Sampai tutup itu subuh mas. Allah Akbar baru pulang bawa anak bawa istri. Oh anak istri ikut? Ikut. Itu. Oh berarti ibaratnya tidur di sana ya? Nah, itu sampai Ya, di subuh. pinggir jalan gitu mas. Tapi itu udah masih gerobakan atau udah ada bangunannya? Gerobak aja. Oh gerobakan Gerobak terus pakai terpal, nanti terpal. Nah, itu. pakai terpal. Oh berarti buka tutup terpal ya? Awal mulanya kayak gitu. Terpalnya untuk kayak angkringan itu apa lebih besar? Ya cuma kecil aja, yang ukuran 3 meter itu. Tarik, kalau hujan ya hujanan. Itu terpalnya ditaruh atas gerobak apa Ya, sendiri? ditaruh atas gerobak terus dikasih kayu ini. Belakang. Berarti kayak angkringan Mas Imam? Kayak Iya, angkringan modelnya gitu. Oh iya. Nah berarti kayak angkringan itu. Di situ udah pas awal-awal itu biasanya kalau apa belanja itu jam berapa Mas? Saya kalau belanja pagi mas, jam 7, setengah 8. Enggak subuh ya? Enggak subuh, Pagi ya? subuh. Maksudnya biar teman-teman ini tahu bahwa kerja pas awal itu memang lama itu prosesnya. Iya, nggak ada yang instan mas. Pas kerja itu belanja kan jam 7 terus pulang terus langsung ngeracik atau Iya, apa-apa itu sampai jam berapa Mas? Sampai jam 12 siang itu istirahat tidur. Sampai jam Bangun jam 3 mulai beres-beres persiapan ya, persiapan buka ya. Terus biasanya muter gitu terus sampai buka jam 6 atau jam berapa buka? Jam 5 jam mana?
jam 4 dari jam 5 udah start masak. Oh, udah masak sampai jam kalau 12, kadang jam 9 habis. Kalau pas dulu sampai subuh ya, Mas? Sampai subuh. Itu hampir berapa bulan itu? Hampir 6 bulan ada, Mas? Ya sekitar ya pokoknya 5 bulan 6 bulan, hampir setahun, Mas. Hampir setahun, Mas. Ngeri ya, hampir setahun, berarti proses setahun itu hampir tidurnya cuma berapa jam? Pas siang itu tok ya? Iya, nggak apa-apa. Sama pas pagi mau belanja itu. Namanya jauh keluarga. Lah itu kalau pas itu anak-anaknya tidur di tempat mana, Mas? Anak-anaknya sampean? Ya kalau pas bantuin itu ya tidur di samping warung itu. Ada tempat berteduh apa enggak? Nggak ada, cuma pakai tikar itu. Beralaskan langit negeri. Iya. Kayak cerita kayaknya, Mas. Ada yang TV-TV ya loh, Mas. Terus berarti itu perjuangannya pas itu sampai stabil itu berapa bulan, Mas? Sampai stabil penghasilan kelihatan itu, Mas? Stabil penghasilan itu sekitar berapa tahun gitu? Setahun itu udah stabil, Mas. Udah stabil ya, Mas? Ya omset ya pokoknya 700 sampai 1 juta itu terus. Kok tutup kok jam 8 malam kok udah habis gitu. Kalau malam udah habis tak tambahin dan alhamdulillah sampai sekarang jadi rame lah. Jadi rame terus tahu takarannya, memang harus sehari kurang lebih ya 20 sampai 25 kilo. Berarti sekitar 25 kiloan masak ya, nasinya ya? Nasinya. Kalau mie, kue tio itu sama bihun itu kurang lebih 50 porsi ya sehari. 50 porsi enggak sampai banyak kilo ya, itu berapa kilo? 3 kilo? Kalau mie itu berapa ya? Hitungannya enggak kilo, hitungannya per bungkus, Mas. Per bungkus ya? Bungkus besar itu ya? Iya. Terus pas perjuangan mau setahun itu, Mas, emang kan kayak mau laku apa enggak ada di titik sepi gitu, Mas, mau pindah tempat atau gimana itu enggak? Atau memang ya udah yakin di situ gitu? Yakin di situ ya? Kuncinya yakin, Mas. Pokoknya di sini wis bismillah. Ya. Pokoknya aku tempat di sini gitu nih. Iya, yakin, dia yakin kan. Jadi nggak usaha, yang penting yakin. Berarti pas di situ wis pokoknya nggak. Hasil kita pasaran sama yang di atas kan gitu aja. Nggak ada ngaling-ngaling ya, pokoknya wis di situ terus gitu. Iya. Terus pas pernah nggak bisnis lain, Mas, pas sebelumnya lagi pas itu pernah bisnis. Ya namanya kita itu pinginnya kayak orang lain kan, enak santai gitu. Bisnis motor pernah. Itu sampai sekarang ya alhamdulillah masih jalan. Bisnis motornya itu banyak nggak? Memang ditekun di situ apa enggak atau gimana? Kalau ketekunannya ya di nasi goreng, Mas. Kalau motor kan buat sampingan. 1, 2 itu. Kalau ini kan Masnya kayaknya usaha sendiri ya? Iya. Nggak ada bantuan dari misalnya kakak, adik atau orang tua gitu? Sendiri, Mas. Pas semua itu modal sendiri gitu? Iya, modal sendiri, Mas. Dari apa namanya usaha bangunan ini mau? Enggak, bangunan itu buat nyambung hidup. Enggak, maksudnya pas modal awal itu loh. Modal awalnya berapa, Mas? Dulu maksudnya beli apa sembarangnya itu? Beli alatnya ya sekitar kurang lebihan ya 10 jutaan. Itu alatnya 10 jutaan kurang lebih. Terus kalau modal beli bahan-bahannya itu nggak banyak ya? Nggak banyak. Paling 1 jutaan. Ya kalau mulai paling awalan itu paling berapa? 200.000. Kan dari nasinya sedikit aja. Oh iya. Pendapatan pertama 75.000. Oh iya, Mas, monggo tunggu sih, Mas. Oke, siap. Aku ngelakut mau saja, Mas. Anggap rumah sendiri, Mas.
Oh iya, iki pas neng omah ini mas, pas di rumah. Ya. Neng ono bisnisnya isi jalan apa enggak? Berapa orang? Ini di sana 3 orang. Berarti isi jalan ya. Alhamdulillah jalan. Terus itu sing dipercaya siapa mas? Pas kayak gini tangan kanannya berarti. Ya yang bantu aku pertama kali, yang anak buahku yang pertama kali. Dari dia nggak bisa sampai tak ajari masak pinter, ya udah itu sampai sekarang alhamdulillah. Ikut aku udah 5 tahun, 6 tahunan. 6 tahunan. Ya. Terus nek sampean ada apa-apa sama beliaunya juga ya, nek sing urus. Yang urus 1 orang. Yang lain itu cuma bahasanya membantu. Kopi juga enggak mas? Iya yang masak ya yang pertama ikut aku itu. Terus nek belanja Itu apa udah kayak saudara sendiri kan. Belanja ya Iya. Terus nek di sana sampean apa mas? Ya aku ya nek sore kadang-kadang neng warung. Tapi enggak ikut terjun langsung. Enggak main masak. Ya enggak. Nah kalau pas maghrib itu ikut masak mas. Kan rame. Pas siang kan aku masak. Pas maghrib sampai jam 9 itu aku pulang. Nek siang ikut enggak ikut apa masak apa ikut persiapan enggak? Siang ya ikut. Jangan kita itu mentang-mentang bos untuk jadi kacau kafe mas. Enggak, siapa tahu kan nambah bisnis itu mas, bisnisnya aneh. Iya. Enggak. Tapi tetap digoreng ya. Kalau kerjaan pokok itu jangan sampai ditinggalkan. Mau punya bisnis berapapun jangan sampai ditinggalkan. Syaratnya itu. Karena kan yang bikin kita cukup kan yaitu awal mulanya itu kan jualan. Nasi goreng. Tapi sekarang udah 4, mau kira-kira memang udah tak cukup apa nambah mana karyawan ini? Rencana nih mau buka lagi mas. Buka cabang. Di mana? Dulu pernah buka, alhamdulillah rame tapi nggak ada yang megang. Besok insya Allah nggak ada orang, kita mau buka lagi ya di Kalimantan sana. Di Tanah Bumbu sana. Berarti yang megang nanti ada jenengan? Ada kawan yang mau ikut. Ada jenengan di mana? Di sini. Tapi ini kan pulang sama aku. Kalau biasanya kalau pas di sana ya 4 orang 5 orang. Ini di kan satu warung itu. Jadi kopi juga mas? Iya. Terus kalau menurut sampean kunci sukses sampean sampai sekarang itu apa mas? Tetap semangat meskipun remuk-remuk aja. Selain itu mas, ada ritual sukses yang lain nggak? Nih kan misalnya kemana, misalnya umroh misalnya atau jenguk orang tua atau sedekah atau apa gitu mas yang ritual kebaikan lah gitu, yang utama yaitu 1 ya sholat, terus sedekah itu kita itu enggak ya ke masjid bagus, tapi kalau ada yang orang tetangga kesusahan apa yang enggak diurusi itu lebih bagus. Mungkin ada apa cerita kebaikan itu balik ke kita gitu nggak mas? Ya kalau itu pasti mas, asal kita menanam yang baik insya Allah dapat yang baik. Terus ada nggak mas begini misalnya pelanggan sing rewel apa gimana gitu, apalah sing pelanggan sing biasanya aneh-aneh ini itu ya pasti ada mas. Ya kitanya yang sabar, kita kan pedagang, kita melayani mas. Jadi usahakan kita itu sabar, mau yang beli gini anggap aja yang beli itu raja. Dari siap meskipun dongkol akhirnya ya siap. Tapi nek sing memang mengganggu gitu nggak ada nggak mas? Maksudnya memang sengaja menurut sampean pribadi lah, enak sing sengaja ganggu sampean pelanggan sing ganggu gitu? Nggak ada ya. Paling nggak. Tapi ya yakin sama yang di atas. Tak pasang karo sing kuwasa, kita yang bergawe ya sing penting sregep kuncine gur kuwi.
gitu. Kalau kata Malang temoleh. Nah, tadi kan dari pelanggan, kalau yang dari rekan bisnis apa karyawan sampean rewang sampean apa siapa gitu yang biasanya ganggu apa pokoknya melakukan hal buruk lah apa gitu Mas. Ada enggak? Di satu boy pasti ada, cuma kan kita yang mengatasi Mas. Contohnya Mas bisa disebutkan apa enggak? Ya nek pas iya ya. Gambarannya kepiye ya. Ya aku nek misalnya sing siji males, siji melu-melu, harus diomongi kan. Terus kan sampean udah sukses sih dan cukup lah Mas. Udah cukup lah, udah cukup sampai menghambur-hamburkan uang sehari. Itu gimana ceritanya? Itu ceritanya anu Mas. Ya itu apa ya namanya nggak tahu itu ujian kah apa ya nggak ngerti. Itu ceritanya ya dari teman ke teman terus kepengen. Itu piro Mas? Sampai berapa kalau di total? Aku nggak mau ingat-ingat lagi Mas. Banyak soalnya. Disyukuri ya Mas. Berapa mobil yang lewat? Ya nek tinggal golek Pajero siji insyaallah itu Mas sing second. Pajero siji ya. Aduh. Itu maksud gini, coba diceritakan awalnya biar teman-teman ini yang mau sukses yang turah duitnya nggak melu-melu gitu Mas. Oh iya. Ya intinya itu nggak ada itu yang orang sukses instan itu nggak ada Mas. Jangan apa, kan udah ada hasil ya dari nasi goreng itu udah ada hasil lah. Pengen kayak teman-teman masuklah ke judi online itu, ya toh. Pengen wah gitu apa yang penak ini kerjanya penak. Oh iya. Dan ternyata terjerumus Mas. Dan tak pikir-pikir habis banyak lah Mas. Tak pikir-pikir, oh ternyata emang nggak ada berkah, nggak enak pahit Mas lah. Enggak, pas awal-awal itu kan mesti ruginya dari kecil tuh Mas. Iya. Kecil itu emang nggak terasa. Oh ternyata jadi ini kemarin rugi itu enggak Mas? Ya awal mulanya ki 100-200 main gitu. 100.000. Ya 200. Di situ kok dapat nah Pak. Oh iya. Oh berarti awal-awal nggak rugi enggak. Awal-awal itu malah untung ya, untung. Persen apa 500 nanti dapatnya sejuta, 2 juta gitu. Juta kayak gitu. Terus lama kelamaan itu kecanduan habis. Berarti dari kecil ya Mas? Dari 50.000, 100.000 sampai jutaan. Nah, pas sampai di level sampean ki nek rugi Mas. Itu di mana? Ya kan udah Mas. Kepentok gimana ya? Awalnya kan main-main masih punya duit kan, nggak terasa loh. Habis itu kok habis banyak gitu loh. Bahkan sampai ratusan juta. Tak pikir-pikir terus wah ini nggak ada baiknya ini. Untung istri saya masih ada, anak saya masih ada. Dan istri saya supportnya sangat bagus. Prosesnya dari awal mulai judi online itu sampai sadar itu berapa bulan Mas? Maksudnya selama berapa bulan? Enggak. Pas mainnya berapa tahun apa pas mulai tahu pas mau dari awal judi pertama online. Itu pas sebelum ada booming Covid itu loh Mas. 2019 ya. Terakhir berhenti 2021 akhir 2022. Berarti hampir 2 tahunan. 2 tahun terjun judi online. Kalau di awal-awal itu Mas belum besar ya, paling kecil-kecil ya. Mulai di angka dari 100 sampai 200 sampai sejuta kayak gitu. Paling besar pas dulu itu modelnya gimana sih Mas?
Ya. QQ apa-apa gitu. Lain slot mas. Slot. Heeh. Oh, kita taruh 500 misalnya, 500.000 dapatnya. Ya gimana ya gambarinya, susah mas kalau nggak ngerti. Maksudnya pas taruhan paling besar berapa mas? Kalau murah 100, 200 sampai 500.000 gitu. Nah dapat lagu itu 50 juta. Nah itu dapat 50 juta Itu loh. tahun berapa dapat 2020. awal COVID itu berarti. Dapat 50 juta. Itu taruhannya berapa pas naruh? 1 juta. Taruhannya cuma 10.000 dapat 50 juta. 10.000. Nah ini tak ambil bisa nggak ini duitnya? Dan Terus ternyata bisa. bisa. Iya kan? Terus Habis itu masuk duit, seneng waktu masuk. Ya. Tak bagi-bagiin lah. Ya orang yang kenal, orang yang berarti ya orang kurang mampu apa-apa. bagian pokoknya. Saya terima versi 40 juta. 10 juta itu tak kasih. Terus Lah setelah itu aku beli laptop, beli HP buat itu. buat kerja itu. Terus Pikirku kok enak ini gitu loh. enak. Dan ternyata awal dapat segitu itu biar aku itu tergiur, jadi mainku besar. Bahkan aku itu 1 jam itu pernah kalah 80 juta dalam jangka 1 jam, nggak ada 30 menit dari 1 jam lah. Kalah 80 juta mas. Itu taruhannya per berapa? Ya sekali depo 5 juta, 10 juta kayak gitu. Sampai pernah sampai untung itu berapa kali mas? Maksudnya untung besar lah. Misalnya kalau taruhan 100.000 dapatnya 50 juta itu, itu berapa kali kayak semacam itu? Itu dapat sama ruginya ya banyak ruginya. Kalau dapatnya 50 juta dapat berapa kali? 4 kali. 100 juta dapat sekali. 100 juta. Itu taruhannya Yang berapa? kecil taruhannya ya itu main 10 juta, 5 juta. 5 juta gitu. Terus berarti dapat paling besar 100 juta ya? Paling besar 100 juta satu kali. Itu sempat ditarik nggak yang 100 juta itu? Enggak, diputar di situ lagi. Terus 12 tapi Ya kecanduan itu udah terus 12. Ya itu makanya aku bilang sama sampean kan nggak ada yang instan. Pikir saya kan terus ini kok enak kerja kok gini di rumah dapat duit. Nah kalau pas dapat duit itu istri piye responnya? Senang apa pas pertama dapat yang 50 juta pertama itu kan dapatnya 50 juta pertama itu istri wis mas stop apa lanjut mas mendukung gitu. disuruh stop. Pas dapat 50 juta itu padahal sudah Awalnya stop udah ya? disuruh stop, suruh berhenti. Maksudnya kan dapat 50 juta kan? Tapi suruh stop juga. Iya udah kayak gitu, ada bertanya kayak gitu. Oh iya, sebenarnya udah diingatkan ya pertama ya. Sama kawan-kawan ya udah diingatkan kayak gitu. Oh, kirain dukung mas ini masih ada lanjut 50 juta iya. Enggak, Mas. Enggak ya. Oh, berarti awal memang wis Suruh berhenti. tapi ngeyel. Ngeyel mas. Ya bisa berhenti ya itu, habis banyak itu udah Semua tarik mau kesare. ke situ. Alhamdulillah nggak sampai habis-habisan kan ibadahnya kayak gitu. Udah bisa mikir, oh iya ini yang baik, ini yang enggak. Sempat sampai utang nggak? Enggak ada mas. Berarti cuma menghabiskan harta sendiri lah berarti Iya. ya. Nggak sampai utang alhamdulillahnya. Alhamdulillah nggak sampai utang mas. Utang nggak mas. Walaupun dengar-dengar juga. Setelah cabut gawe, lebih banyak rolong. Tapi pas proses itu ganggu di kerjaan nggak mas? Maksudnya sepi itu nggak? Ganggu mas, lah aku ya nggak pernah kerja ya di situ terus di kamar sampai beli laptop, beli HP buat kayak gitu. 2 tahun kayak gitu. Berarti maksudnya omsetnya turun ya? Apa gimana? Ganggunya? Maksudnya kan tetap ada karyawannya pas itu. Omsetnya ya Secara penghasilan di nasi goreng masih stabil apa? omsetnya ya sempat turun juga karena kan aku nggak ngurus itu, ngurus warung kan.
sampai turun, sempat ya pokoknya terombang-ambing lah. Alhamdulillah aku berhenti, ya niat dari hati pengen berhenti. Alhamdulillah fokus lagi, rame lagi. Sempat stres mas. Kalau 3 bulan ada mas. Stres. Lupa makan, lupa. Maksudnya pas ngehnya itu memang habis duit atau dikasih tahu siapa mas? Ya kayak tersentuh mas. Aku kerja bertahun-tahun nggak ada hasilnya ini. Jadi ngerasain sendirilah. Aku dari sakit sampai sekarang kenapa kurang bersyukur kan kayak gitu. Makanya kan aku bilang nggak ada yang instan. Kalau ada orang yang wah ini enak, jangan percaya mas. Mau sing bisnis enak wi ngapusi mas. Itu ya kalau menurut saya sih. Paling enak sekali 2 kali habis itu ya udah bis. Makanya aku bilang nggak ada yang instan. Lebih baik apa yang bidangnya ya kita lakuin, kita kerjakan sungguh-sungguh, insya Allah rezeki pasti datang. Yang penting niatnya kayak gitu. Terus ini mas pas proses depresi, stres itu berjalan selama 3 bulan ya? 3 bulan lebih. Makan lupa, apa lupa, kerja enggak. Cuma jadi ngapain mas? Zaman burung ya di rumah ngopi, ngerokok, makan, udah kayak ini gimana ini caranya. Tapi kita masih terbayang-bayang gitu loh mas. Tapi pas itu penghasilan masih jalan ya dari bisnisnya? Alhamdulillah masih jalan. Dan kalau nggak jalan mungkin udah bunuh diri apa gimana ya nggak tahu mas. Iya mas. Ini tahunya sampean termotivasi semangat lagi kan 3 bulan depresi ini. Itu terus tahunya semangat lagi itu ngapain atau gimana? Ya karena lihat anak-anak mas. Oh iya. Pas lihat anak-anak ya. Anak pas tidur, hati-hati sama istri tidur. Kok kasihan banget ya, kok aku seperti ini gitu loh mas. Apa sih, apa kurangnya apa tau mas gitu. Jadi kalau berpikirnya kayak gitu, kok goblok banget gitu loh. Goblok banget aku. Aku ini kok goblok banget ya. Tapi nggak sempat sampai misalnya mancing terus 3 bulan itu nggak sampai misalnya sampai nggak mancing atau mancing pas selama kenal judulnya itu nggak ada mancing kan. Nggak ada mancing. Pas stres tuh nggak mancing juga. Pas stres nggak mancing. Di rumah ngapain malas mas? Di rumah toh? Iya di rumah kan tiduran megang HP rokokan. Sampai aku ini udah makan belum ya? Iya. Lagi. Titik terakhir itu. Lagi. Daya ingatnya berkurang. Kemarin ngapain itu dan alhamdulillah udah sekarang udah alhamdulillah udah enak udah pokoknya lupakan yang kayak gitu gitu loh mas. Tapi pas saat itu pas sampean di titik terendah pas depresi itu istri gimana cara support? Istri ya nyupport semangat, ayo bangkit lagi kayak dulu kerja. Secara omongan terus gitu-gitu ya. Terus misalnya melakukan misalnya nukoknya apa gimana gitu mas? Melakukan sesuatu nggak yang lain misalnya? Ya itu. Tidak jajan apa-apa mas? Ya kadang-kadang aja keluar biar nggak suntuk biar apa terus pengennya apa gitu. Dan alhamdulillah ya bisa sembuh dalam arti sembuh udah hilang judinya, semangatnya udah ada ya karena support istri itu. Sempat terjadi pertengkaran nggak mas pas gara-gara itu? Ya sempat debat mulut ya sempat gini kan udah istri kan bilang udah tak bilang udah nggak usah kayak gitu. Akunya yang ngeyel gitu. Terus bangkitnya gara-gara ya lihat anak istri lah. Lihat anak istri tidur kok aku kayak gini ya gitu loh mas. Pas saat itu sama sekali nggak keluar mas? Nemoni konco sapo kayak gitu? Enggak, pikiran gitu udah males mas. Jangan kan kok mau kerja mau keluar loh ketemu loh males kayak gimana teman-teman gitu nggak? Males ya? Bawaannya males. Sama sekali berarti 3 bulan nggak keluar mas? Nggak keluar, cuma di rumah terus ya? Di rumah tangi turu mangan kayak gitu terus hidupnya. Iya.
Dan alhamdulillah ya bisa terlewati mas masa-masa itu. Kalau enggak istri itu ya pernah enggak pusing. Berarti pas sampean bebas itu ya ngurusi bisnis istri ya, yang menghandle ya. Untuk warung ya istri. Untung udah tahu lah apa cara-cara. Iya. Kalau aku sebelum kenal judi itu istri semua udah. Kita tuh kerja dah. Kerja udah tak kasih istri kan. Enggak. Jadi tinggal mantau pas. Iya, mantau aja dah. Kalau uang ya secukupnya. Terus ini tadi kan ibaratnya ngelak teman-temannya kerja. Mungkin ada unek-unek atau apa yang disampaikan kepada tim kerja, partner atau siapa gitu mas? Tetap semangat meskipun tidak membuat kaya. Mantap. Nah, cukup mas. Ya benar, tetap kerja walaupun enggak jadi kayak mau tetap semangat meskipun tidak membuat kaya mas. Tapi kan cukup mas. Iya. Terus kalau mungkin ada pesan-pesan atau unek-unek atau permintaan maaf kepada pelanggan mas. Tadi kan ke tim, sekarang ke pelanggan. Mungkin ada scene mau disampaikan mas. Ya. Terima kasih mungkin sama pelanggan yang sudah setia misalnya. Terima kasih kepada pelanggan kami Surabaya Mas Putra. Udah mau mampir di warung. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf kan mas. Saking rame ini mas. Alhamdulillah mas. Bingung mas pas rame. Kata-kata sih teko dhisik dikerek sing kita kerek dhisik mas. Iya. Terus mungkin ada satu lagi unek-unek yang disampaikan pada orang atau seseorang yang lain mas. Selain itu apa kelompok orang? Enggak ada. Nah cukup ya. Terus tips buat biar tetap semangat mas. Apa dari sampean kan? Gini sampean ini udah ibaratnya udah sukses ibaratnya nggak kerja wes tetap penghasilan. Nah biar sampean tetap berproduktif. Iya. Nah biar caranya mas. Nah, sampean lakuin yang kamu sukai. Intinya ini apa yang kamu kerjakan ya semangat ya kamu semangat. Semoga bisa jadi menjadi. Nah intinya kayak gitu mas. Ya kalau kerja buat diri sendiri ya intinya kan gitu. Aku kerja terus punya pemikiran kok kayak so gini kok gini. Tekuni apa yang kamu lakukan, insya Allah bakal ada nikmat jalan tersendiri. Tapi dari sekarang masih pengen mengembangkan bisnis di kuliner ini atau bisnis lain enggak mas? Ya di kuliner mas. Tetap buka cabang ya? Insya Allah buka cabang mas. Enggak berencana di franchise kan itu kayak Dian itu mas? Dibuat agen kayak fried chicken misalnya Popeye kayak gitu. Atau gitu-gitu mas kan bisa sementara nanti menasional belum sampai otaknya belum sampai. Semoga ke depan bisa ya. Amin. Terus saran atau tips untuk teman-teman UMKM yang ingin berbisnis atau baru merintis lah sekarang mungkin lagi susah-susahnya mas, tipsnya buat mereka. Ya tetap semangat meskipun ijik sepi ya. Kalau teknisnya misalnya tiap hari ngapain gitu ada nggak mas? Ya intinya pokoknya kalau masih sepi masih ya yang sabar atau itu sabar. Sama ramah sama pelanggan mas. Itu kuncinya mas. Ramah ya? Iya harus ramah karena pembeli adalah raja. Harus dilayani sebaik mungkin. Iya harus dilayani sebaik mungkin. Misalnya kalau ada yang pelanggannya aneh-aneh komplain gitu, dikomplain balik apa gimana? Ya kita harus terima, kita rasakan kan kayak gitu. Tetap sabar ya. Tetap sabar kan banyak berbagai manusia mas. Ada yang misalnya enak bilang nggak enak gini-gini ya, iya maaf pak bu. Nah itu ya. Terus mungkin sekian dulu teman-teman UMKM mas. Semoga wawancara kita sama Mas Putra dari Batu Licin
menginspirasi teman-teman semua bahwa ternyata nggak gampang untuk merintis sebuah usaha. Perlu mungkin kerjanya tidurnya cuma sekitar 5 jam, nggak sampai 4 jam pas awal merintis, hampir setahun kerjanya 3 sampai 5 jam lah, itu kurang lebihnya, karena cuma siang aja jam 12 sampai jam 3 ya, sama pagi kemungkinan ya paling pagi itu 2 jam 3 jam subuh bangun udah mulai usaha lagi. Beda sama untuk teman-teman karyawan yang biasa kerja 8 jam sehari, nanti misalnya mau beralih ke pengusaha, mungkin jangan kaget bahwa kalau jadi pengusaha itu hampir full kerja. Jadi memang kalau mau kerja itu ya yang harus disukai tadi Mas ya. Iya, yang kita sukai. Yang tadi mungkin bisa menginspirasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.